Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 30 Januari 2023, Senin, pekan biasa keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Nando Veritas SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala apa yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sang Sabda yang terkasih,
Renungan kita pada hari ini berjudul Wartakanlah Kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil pada hari ini mengisahkan tentang peristiwa Yesus yang mengusir roh jahat, yaitu legion. Pengusiran roh jahat atau setan dilakukan oleh Yesus karena melihat orang Gerasa tersebut tidak nyaman dan bahagia dalam hidupnya. Orang itu selalu dibelenggu oleh rantai yang diikat oleh orang-orang sekitar. Akan tetapi, rantai itu diputuskannya karena kuasa roh jahat yang ada dalam dirinya. Yesus mengusir roh jahat yang ada dalam pemuda itu dengan kuasa perkataan yang bila dilakukan oleh kita manusia tentunya tidak akan terjadi. Peristiwa ini membuktikan bahwa kuasa jahat tidak berdaya di hadapan Yesus. Yesus memerintah roh jahat itu keluar dengan segera. Namun yang uniknya adalah roh jahat itu masuk ke kawanan babi ketika Yesus menyuruhnya keluar dari orang itu. Kuasa Yesuslah yang menyelamatkan orang Gerasa yang disengsarakan oleh legion selama beberapa hari. Pembebasan atas roh jahat yang diterima oleh orang Gerasa membuktikan bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Setelah Yesus menyelamatkannya, ia diminta untuk pergi bersyukur dan mewartakan kebaikan Tuhan yang telah diperolehnya pada hari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup ini, kita pernah mengalami pengalaman keselamatan dan berkat Tuhan. Pengalaman berkat Tuhan hadir dalam berbagai peristiwa hidup yang sederhana, bahagia, dan luar biasa. Berkat Tuhan juga hadir di saat kita mengalami keterpurukan dalam hidup ini, sama seperti orang Gerasa yang kerasukan roh jahat. Yesus hadir di saat ia menderita karena roh jahat yang ada dalam dirinya. Kita pun demikian, seperti orang Gerasa, tetapi dengan pengalaman yang berbeda, di mana Yesus hadir untuk membebaskan kita dari segala masalah dan kemalangan. Yesus hadir untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terbelenggu, dan kita pun mesti menerus sikap Yesus itu untuk membebaskan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Yesus pada hari ini ingin mengajak kita agar pergi mewartakan kasih Tuhan yang telah kita terima itu. Yesus meminta kita untuk bersyukur dan mencontohi sikap orang Gerasa yang mengiyakan permintaannya untuk pergi mewartakan kepada orang lain atas kasih Allah yang telah ia terima. Dengan menceritakan pengalaman iman dan kasih Tuhan kepada orang lain, artinya kita mau menyelamatkan sesama yang masih terbelenggu oleh kuasa kejahatan. Kita menyadarkan mereka akan kasih Tuhan yang selalu hadir dalam hidup. Dengan seperti itu, semakin banyak orang akan sadar bahwa Allah tidak jauh dari kita. Ia selalu memberikan kasih-Nya. Selain itu, mewartakan kasih Tuhan artinya kita mau semakin banyak orang yang percaya kepada Allah dan putranya Yesus, Sang Juru Selamat dunia, seperti yang dilakukan oleh orang Gerasa yang mewartakan kebaikan Tuhan setelah ia dibebaskan dari roh jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah sebagai pengikut Kristus, kita mengambil bagian dalam karya pewartaan Allah
dengan mewartakan kebaikan serta kasih Allah kepada yang lain, agar mereka percaya dan diselamatkan dari segala persoalan hidup. Kehadiran kita mesti menjadi tanda kehadiran Allah di tengah sesama yang menderita sebagai penyelamat jiwa-jiwa yang terbelenggu. Semoga Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Engkau telah berbuat baik atas hidup kami masing-masing. Kami mohon semoga kami di hari ini dan seterusnya berniat diri untuk mewartakan kebaikan dan kasih-Mu kepada sesama, sehingga semakin banyak orang menaruh harapan kepadamu, agar kelak Engkau selamatkan dari penderitaan dan masalah hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu